Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan dengan saya Tri Inayati dari SDN 013 Balikpapan Kota. Saya Solikatun Nafiah dari SLB Negeri Balikpapan. Saya Fitri Mulyani dari SMP Negeri 14 Balikpapan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Iya, baik, alhamdulillah. Ibu, apakah siang ini akan ada sesi coaching ya dengan Ibu Fitri? Iya Bu, betul. Oh, baik Bu. Tujuan saya di sini Bu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu Ibu. Dan nanti ada juga pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti yaitu saya akan melihat apakah percakapan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kita ketahui bahwa alur tirta sendiri terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mana kita ketahui yaitu paradigma yang perlu dikembangkan oleh CGP, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa, yaitu fokus kepada pembicara dan pesan yang disampaikan. Yang kedua, kita perlu menunjukkan penghargaan kita terhadap pembicara. Yang ketiga, kita perlu merangkum pesan yang disampaikan pembicara. Dan yang terakhir, perlu mengajukan pertanyaan untuk memperjelas atau mendapatkan informasi tambahan. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Bu? Alhamdulillah sudah jelas Bu. Saya akan melaksanakan coaching sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan barusan. Ya, baik. Selanjutnya izinkan saya bertanya. Pertama, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kali ini? Ada 3 kompetensi Bu, yaitu yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan, menyimak aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu saya observasi? Yang akan saya fokuskan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, baik. Seperti apa Bu indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Saya akan lebih mampu untuk menyimak dengan baik daripada berbicara Bu. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot serta yang terbuka. Iya, baik Bu. Demikian Bu ya kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dengan begitu rinci. Silahkan Ibu melanjutkan sesi coaching bersama Ibu Fitri. Mudahan berjalan lancar Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ada waktunya hari ini Bu? Alhamdulillah ada Bu. Saya ingin sharing sama Putri terkait pembelajaran saya di kelas. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Iya.
Begini Bu, saya ini ada permasalahan di kelas saya. Kebetulan di sekolah saya ini salah satu kelas itu adalah kelas khusus olahraga, begitu Bu, di kelas 9B. Dan di sini saya mengajar itu anak-anak di kelas itu merasa kurang semangat, kemudian kurang menerima materi pembelajaran, mereka lebih fokus bermain atau ada yang tidur seperti itu Bu. Jadi hasil belajar mereka sangat turun sekali. Jadi benar-benar di bawah KKM seperti itu Bu. Kira-kira kalau Ibu analisis sendiri, apa ya yang menyebabkan mereka seperti itu, Bu? Ya, gini Bu, kalau saya melihat nih Bu, setiap saya masuk kelas itu kan mereka mengantuk. Jadi ternyata mereka ini kalau atlet itu kan biasanya pulang sekolah latihan. Jadi mereka sudah kecapean. Jadi hampir setiap hari itu mereka latihan bola. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu pun mereka turun latihan. Jadi ketika di sekolah mereka sudah kecapean, jadi kurang semangat. Jadi untuk menerima materi pelajaran pun kurang seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu terapkan di kelas itu? Karena yang saya tahu ya Bu ya, kalau atlet itu biasanya mereka punya gaya belajar kinestetik. Iya, benar sekali Bu, bahwa kelas 9B yang saya ajar ini gaya belajar mereka adalah gaya belajar kinestetik. Jadi mereka lebih senang praktek daripada teori seperti itu Bu. Jadi trik apa nih yang akan Ibu terapkan di kelas itu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Baik Bu, sebenarnya saya itu sudah merasa maksimal dalam menerapkan trik-trik ataupun supaya mereka semangat lagi itu sebenarnya saya merasa sih sudah maksimal ya Bu, karena setiap masuk kelas saya sudah ice breaking supaya mereka nggak ngantuk, mereka semangat. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya sudah menerapkan games supaya mereka ini lebih semangat seperti itu Bu. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan juga sudah digital, salah satunya saya menggunakan Infocus. Jadi di situ materi pembelajarannya saya menggunakan Infocus. Kemudian saya juga sudah menyelipkan kadang video-video motivasi pembelajaran supaya mereka tahu bahwa kalaupun mereka ini adalah anak-anak yang prestasinya non akademik, tapi yang di akademiknya nggak boleh tertinggal seperti itu Bu. Wah, sebenarnya sudah banyak ya Bu ya trik-trik yang sudah Ibu terapkan di kelas itu. Nah, kira-kira apa ya hambatan tantangan Ibu ketika menerapkan trik-trik tersebut? Iya, benar Bu. Dalam menerapkan trik tersebut itu sebenarnya pasti ada kendalanya Bu. Salah satunya ya dari tadi sarana dan prasarananya. Contohnya kalau saya menggunakan Infocus ini kan karena kalau di sekolahan itu kan jumlahnya terbatas. Jadi saya kadang bergantian dengan guru lain seperti itu Bu. Kemudian karena ini kan sekolah baru berjalan beberapa bulan, saya kurang pendekatan dengan siswa, jadi belum paham karakter mereka satu-satu, apa yang dimau mereka itu saya memang belum kurang dekat seperti itu. Nah, sebenarnya dari permasalahan yang sudah Ibu paparkan tadi, Ibu sebenarnya sudah ada solusinya sebenarnya, Ibu udah punya solusi. Nah, kira-kira apa nih solusi yang paling tepat yang bisa Ibu terapkan agar permasalahan yang Ibu hadapi bisa selesai? Ya. Kalau dari kebanyakan tadi yang sudah saya lakukan, usaha yang sudah saya lakukan, saya di sini akan koordinasi lagi dengan kepala sekolah mengenai Infocus Bu. Nanti saya bisa berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah untuk menambah Infocus atau seperti apa. Kemudian dalam diri saya akan lebih banyak mencari informasi lagi tentang media-media pembelajaran yang menarik, kemudian gaya belajar kinestetik seperti itu biar mendukung pembelajaran di kelas. Ternyata sebenarnya dari permasalahan itu Ibu sudah punya solusi sendiri. Cuman Ibu hanya butuh komitmen untuk melaksanakannya. Kira-kira mulai kapan Ibu mau melaksanakan komitmen tersebut? Ya, pastinya sesegera mungkin ya Bu ya, akan saya laksanakan supaya hasil belajar mereka tidak kalah dengan kelas yang lain seperti itu. Sip Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching ini? Ya, tentunya saya berterima kasih sama Bu Tri ini sudah sharing. Jadi apa yang saya rasakan ini sedikit lebih lega Ibu, dapat tercerahkan seperti itu Bu. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini sudah ada solusinya. Baik Bu, alhamdulillah. Semoga dengan sesi coaching ini
dapat memecahkan masalah yang sudah Ibu hadapi selama ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau saya butuh sharing lagi, Ibu bersedia ya Bu ya? Siap Bu, siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah coaching berjalan dengan baik sekali Ibu ya. Baik, setelah melakukan coaching tadi bagaimana perasaan Putri? Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Jadi ada beberapa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa senang karena bisa bercerita banyak dengan Kuci tadi terkait masalah-masalah yang beliau hadapi. Jadi sudah tercapai ya Bu, pengembangan ataupun indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Bu. Jadi saya tadi mengamati coaching yang Ibu lakukan. Saya melihat Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan serta mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi, kemudian memancing coach juga untuk berkomitmen penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coach. Ibu menjadi pendengar aktif, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah berbobot. Jadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi saat praobservasi, bahwa fokus kompetensi yang Ibu inginkan untuk saya observasi. Gitu, Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Iya. Dari coaching yang baru saja Ibu lakukan, apalagi sih Bu kompetensi lain yang akan Ibu kembangkan lagi? Baik Bu, untuk kedepannya saya akan lebih banyak latihan-latihan lagi dengan banyak mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika melakukan proses kegiatan coaching saya bisa lebih lancar lagi Bu. Baik Bu, saya doakan semoga kedepannya Putri bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.